sekalian. Tapi nanti saya minta bantuan ke guru Pamong di kelas C yang sama-sama SKI. Insya Allah kalau beliau kebetulan beliau memang guru SKI ya, guru SKI. Jadi nanti coba saya tanyakan, kalau ada saya share di grup gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat materi ajar, kita masih bicara tugas 5A ya, LK 5A. Tugas 5A pengembangan materi ajar. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di dokumen TP, ATP, dan modul ajar, di situ juga ada contoh materi ajar. Tapi materi ajarnya sudah jadi pengembangan gitu, sudah jadi pengembangan. Jadi yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian nanti punya materi pengembangan tersebut. Kemudian juga punya lembar kerja peserta didik berdasarkan materi yang Bapak Ibu sekalian pilih gitu. Kemudian juga menyusun video berdasarkan materi yang Bapak Ibu sekalian pilih gitu. Nah, untuk video pembelajaran, video sumber belajar, Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat video dari PPT saja. Tahu PPT ya Bapak Ibu sekalian, PowerPoint? PowerPoint. Ya, PowerPoint dibuat di situ, PowerPoint-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian eh, dilengkapi dengan suara gitu, atau juga dilengkapi dengan, boleh juga Bapak Ibu sekalian menampilkan wajah Bapak Ibu di sekalian di video tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tersampaikan melalui sumber belajar tersebut. Eh, Kalau saya tidak salah kemarin sesuai dengan informasi dari Kaprodi akan ada pertemuan dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu membuat menyusun video gitu. Untuk menyusun video. Nah, ini ketampilan ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu sekalian karena video ini juga nanti menjadi salah satu penilaian ya dalam PPL, dalam apa namanya, dalam kegiatan UKIN. Ya, dalam kegiatan UKIN, maaf, UP yang akan datang juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, keterampilan membuat video ini menjadi salah satu keterampilan utama yang harus Bapak Ibu sekalian miliki. Oleh karena itu, coba kalaupun kita tidak mampu, mohon Bapak Ibu sekalian mencari orang yang mampu untuk menyusun video, kemudian Bapak Ibu jelaskan apa-apa yang harus tercover, terangkum dalam video tersebut, sehingga mereka tahu apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan dan merancang video tersebut dengan baik gitu ya. Nah, video materi pembelajarannya ya Bapak Ibu sekalian, video materi pembelajarannya. Ini ya. Eh, Nanti sambil boleh saya apa namanya ya? Karena tahun lalu juga nggak ada SKI. Jadi SKI itu baru batch 2 yang ada. Jadi kalaupun saya punya dokumentasi, dokumentasinya yang saya punya hanya terkait dengan Al-Quran hadis gitu. Materi Al-Quran hadis, mapel Al-Quran hadis gitu. Tapi begitu pun nanti saya bantulah Bapak Ibu sekalian searching untuk mencarikan ini yang kira-kira mewakili gitu untuk PPG ya. Nah, untuk PPG Bapak Ibu sekalian kalau bisa di depan di halap di apa ya? Di pembukaannya Bapak Ibu sekalian ada identitas UIN, kemudian juga identitas Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa PPG di UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan menjelaskan bahwa yang akan Bapak Ibu sekalian paparkan itu adalah video tentang materi ajar atau sumber belajar. Nah, itu yang dijelaskan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tolong dibantu saya Pak Jul share screen LK 5. LK 5 sudah di-download atau belum? Oh, sebentar, udah ada saya download, Bu. Oke. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu.
Silakan Pak. Ya, Bu. Ini mengenai materi, Bu. Iya, kenapa Pak? Materi untuk fase B itu kan periode Rasulullah. Nah, kalau kita lihat nanti Masyarakat Pak, kalau di masyarakat Arab iya pra-Islam, Arab sebelum sebelum Islam. Isra Jadi Mi'raj. di antara itu, Bu, apabila nanti di poin misal di materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, di antara kelima materi itu ada yang sama di materinya. Misal seperti Bu Fitri geografi keadaan Arab di materi 1. Kalau saya memasukkan itu di materi 4 itu bagaimana, Bu? Nggak masalah Pak kalau seperti itu, asal Apa harus runtun gitu? tidak masalah Pak. Tapi kalau boleh kan, kalau boleh Bapak Ibu sekalian, eh, eh, apa namanya ya, setiap satu Materi. apa namanya ya saya satu tugas ya kalau ini kan tugas video pembelajaran materi antara fase B antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya berbeda gitu Pak materi Bapak dengan materi Ibu Ibu Fitri harus berbeda gitu nah kalau untuk pertemuan yang berikutnya kan di situ ada berapa ya Pak ya ada 6 materi ya Ya, 6. lima ya, lima ya 5, untuk di Bu, fase 5. B. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian bisa 5 orang tuh kan, dengan berbeda materi, bisa 5 orang satu satu tugas bisa 5 orang berbeda gitu. Nah, tugas yang tema yang sama, materi yang sama itu akan Bapak Ibu sekalian pertukarkan di pertemuan yang berikutnya gitu. Nah, jadi nggak mesti yang penting di LK-LK yang maaf di tugas-tugas yang berikutnya Bapak Ibu sekalian berbeda gitu. Kalau boleh ya. Kenapa saya minta seperti itu? Supaya Bapak Ibu sekalian bisa juga belajar. Misalnya Pak Zakaria saat ini masyarakat Arab pra-Islam misalnya ya. Kemudian eh, video yang kedua nanti materi yang sama dipegang oleh Ibu Fitri misalnya. Boleh Pak, sebenarnya boleh gitu. Tapi kalau boleh juga saya menyarankan kalau boleh kalau masih bisa dibagi secara keseluruhan tidak sama sama sekali itu ya alhamdulillah. Artinya Pak Zakaria dan Ibu Fitri akan punya wawasan gitu. Seluruh materi yang ada di fase B itu sudah pernah dibuat videonya gitu. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa saling share ketika nanti Bapak Ibu sekalian mengajar, kan sudah tersedia bahannya, videonya gitu. Nah, ini juga untuk kepentingan di tempat tugas Bapak Ibu sekalian masing-masing. Kalau untuk keperluan keperluan PPL ya boleh saja sama gitu Bapak Ibu sekalian. Boleh sama artinya jangan sama di PPL 1 nanti Pak Zakaria ambil masyarakat pra-Islam, di PPL 2 Bu Fitri yang ambil materi tersebut gitu. Di PPL berikutnya eh, Ibu yang lain misalnya. Itu boleh Pak gitu. Tapi saya berharap tadi seperti yang saya sebutkan, video itu kalau Bapak Ibu sekalian misalnya berapa orang, 5 orang misalnya ya, dengan materi yang sama di empat tugas, berarti ada 20 video yang akan kita kumpul, Pak. Kira-kira seperti itu. Gitu ya Pak Zakaria ya. dua Iya, Bu. puluh video yang akan Bapak Ibu sekalian kumpul dengan materi yang sama, itu akan jadi bahan ajar Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya materi pada implementasi kurikulum merdeka nantinya di tempat tugas masing-masing. Makasih, Nah, Bu. itu kegunaannya. Tapi begitu pun ya Bapak Ibu sekalian silakan rembukan ya yang mana yang terbaik ya. Bu, Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada kelemahannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti materinya sama, nah nanti kami akan lebih enak membanding-bandingkannya gitu.
Tapi kalau materinya beda sama sekali gitu kan, pasti akan memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian, terutama di SKI Fase B. Nah, seperti itu. Baik, ya Bu, kita lihat ini ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian. oh, sebelum masuk di penjelasan di LK5A, Bu, boleh di-review satu contoh video pembelajaran, Bu, atau setelah dijelaskan ini, Bu? Soalnya gini, Bu, saya punya referensi untuk video pembelajaran, Bu. Oh, untuk SKI, Pak. Ya, Ya, boleh, Pak, boleh. oh, Atau lebih enak materi dulu, Pak, biar nyambung. boleh, Bu. Sambil Bapak mempersiapkan ya. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian, secara konseptual untuk materi ajar sebenarnya ada 4 itu ya yang dibutuhkan. Ini 4 kalau di sini dibuat dalam bahasa Indonesia apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Artinya materi ajar misalnya kita ambil tadi contoh strategi misi dan strategi dakwah Rasulullah ya, fase D ya, fase D. Misi dan strategi dakwah Rasulullah. Apa? Apa itu yang diminta tentang apa itu adalah apa peristiwanya, siapa tokohnya. Ini yang terkait dengan karakteristik dari SKI itu sendiri. Apa itu terkait dengan apa peristiwanya, siapa tokohnya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menjelaskan peristiwa-peristiwa di sini ya, di bagian apa. Kemudian di bagian mengapa itu latar belakang. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian tentang bagaimana ini biasanya proses terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya bagaimana terjadinya dakwah, misalnya bagaimana terjadinya perang Siffin misalnya, kemudian bagaimana terjadinya Fathul Makkah misalnya. Bagaimananya itu berarti proses, yang diminta proses. Jadi karena kita mapel SKI, maka Bapak Ibu sekalian menjelaskan proses berdasarkan tahun kronologis ya. Tahun kronologis, artinya mana yang paling lama itu yang diuraikan lebih dahulu gitu, dengan masa yang terakhir. Kemudian untuk apa? Untuk apa itu adalah penjelasan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang mau diambil? Misalnya nilai syariahnya apa? Nilai akidahnya apa? Nilai hukumnya apa? Nilai ilmu pengetahuannya apa? Nilai budayanya apa gitu. Dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita paparkan di dalam materi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya hanya tabel pembantu. Hanya tabel pembantu ya. Kalau untuk nanti di modul ajar, Bapak Ibu sekalian tidak membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini, tapi membuatnya dalam bentuk pembahasan gitu. Pembahasan. Misalnya tadi yang disebutkan, misalnya materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah. Maka yang diceritakan adalah yang pertama peristiwa apa ya pada masa-masa awal Rasulullah memperkenalkan Islam di Makkah misalnya. Nah, peristiwa apa itu digambarkan. Nah, sampai sudah tergambar peristiwa-peristiwa apa saja, kemudian baru dijelaskan tentang ya tadi kenapa peristiwa tersebut terjadi dan ya bagaimananya itu bisalah masuk misinya ya, misi dakwahnya, strategi dakwahnya. Nah, masing-masing itu bisa dijelaskan, tapi dalam bentuk paparan gitu. Nah, untuk modul ajar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya katakan kalau LK5A ini sebenarnya hanya tabel pembantu. Tabel pembantu untuk Bapak Ibu sekalian mengembangkan materi ajar yang akan dilampirkan di dalam modul ajar nantinya atau di dalam kalau dalam kurikulum 2013 ini disebut dengan RPP gitu ya. Modul ajar itu sama dengan RPP. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran nanti kenapa bahasanya modul ajar gitu. Modul ajar itu sama dengan RPP. Jadi ini hanya tabel pembantu. Kalau Bapak Ibu sekalian
mau lihat lebih jelasnya, boleh dilihat di dalam dokumen yang kemarin kita buka, dokumen TP, ATP, dan modul ajar SKI. Ya, di situ ada contoh materi ajar. Materi ajarnya seperti pembahasan. Jadi ini hanya pembantu ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk materi ajarnya nanti Bapak Ibu sekalian kembangkan sendiri gitu. Baik, itu untuk LK5A. Selanjutnya Pak, LK5B. Untuk LK5B ini ada LKPD. Ini juga hanya tabel pembantu Bapak Ibu sekalian. Nah, tabel pembantu LKPD tahu semua ya, lembar kerja peserta didik. Kalau dulu namanya LKS, lembar kerja siswa. Nah, jadi lembar kerja siswa itu Bapak Ibu sekalian boleh berinovasi, boleh berkreasi. Apakah dibuat dalam tabel-tabel seperti ini, atau juga dibuat seperti deskripsi gitu ya. Nah, tapi lembar kerja lembar kerja peserta didik itu beda dengan instrumen evaluasi gitu ya. Jadi lembar kerja ini Bapak Ibu sekalian yang diminta adalah apa yang akan dikerjakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi kalau dia mengamati berarti ada nanti di LKPD dituntut adalah hasil pengamatan. Kalau dia membuat apa namanya rangkuman peristiwa, maka yang diminta adalah rangkuman peristiwa gitu ya. Peristiwa apa saja misalnya, apa latar belakang terjadinya, untuk apa itu, nilai apa yang terkandung di sana. Nah, ini yang diminta baru identitasnya yang lebihnya ya Bapak Ibu. Judulnya, Bapak Ibu sekalian bisa buat judul LKPD itu sesuai dengan materinya. Boleh. Boleh ya, misalnya judul LKPD-nya misi dan strategi dakwah Rasulullah misalnya. Boleh petunjuk belajarnya, misalnya petunjuk belajarnya eh, modul ini bisa dikerjakan dengan misalnya satu, peserta didik membaca bahan ajar atau sumber ajar eh, yang ada di dalam buku atau yang sudah disediakan oleh guru misalnya. Kemudian peserta didik harus menonton misalnya ya, atau mengamati isi video terkait dengan materi tersebut, materi di atas misalnya. Ya, petunjuk belajar itu adalah Bapak Ibu sekalian memberikan instruksi bagaimana sebuah kegiatan pembelajaran itu dapat dilakukan oleh peserta. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi ini sangat bergantung pada model pembelajaran yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan. Ya. Baik, CP dan TP saya tidak perlu ajari lagi ya. CP-nya dimasukkan, TP-nya juga harus dimasukkan. Kemudian informasi pendukung. Informasi pendukung ini Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan buku sumber atau juga boleh menggunakan link ya dari media-media online. Nah, boleh saya ingatkan, untuk materi ajar sekarang Bapak Ibu sekalian, dituntut Bapak Ibu sekalian menggunakan artikel ilmiah. Dituntut untuk menggunakan hasil penelitian. Dituntut untuk menggunakan majalah, koran, atau sumber-sumber terutama media-media online gitu. Itu yang dituntut ya Bapak Ibu sekalian sebagai sumber belajar. Nah, jadi materi yang Bapak Ibu sekalian susun di LK5A harus berbasis atau bersumber dari yang pertama artikel jurnal. Yang kedua dari hasil penelitian. Nah, jadi seluruh materi ajar tersebut boleh dimasukkan kemari ke informasi pendukung, tapi dalam bentuk link ya, dibuat linknya gitu, supaya supaya bisa diakses oleh siswa, terutama siswa-siswa yang sudah berada di fase D, fase E, dan fase F, karena mereka sudah punya Android gitu.
Tapi kalau Bapak Ibu sekalian di fase ibtidaiyah, fase B dan fase C, mereka juga sudah punya Android, ya boleh saja Bapak buat seperti di sini. Informasi pendukung adalah video atau film tentang ini, linknya ini gitu. Lihat di YouTube bla 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 misalnya. Boleh gitu ya. Oke ya. Kemudian tugas dan langkah kerjanya. Nah, maka di sini paparkanlah apa tugasnya. Tugasnya misalnya mengamati, tugasnya membaca, tugasnya mengisi, tugasnya membuat pertanyaan, tugasnya membuat rangkuman dan lain-lain sebagainya. Nah, ini boleh terpisah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau terlalu kecil dalam kolom bisa dibuat dalam bentuk apa namanya? Paparan gitu ya. Seperti juga tadi saya menyebutkan Bapak Ibu sekalian tabel 5A itu hanya bantuan untuk materi ajarnya tolong dibuat pembahasan tersendiri dalam bentuk Word. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian buat dalam bentuk PDF sehingga saya bisa mengomentari isi materi sudah sesuai nggak dengan tuntutan dari TP yang sudah dirumuskan. Baik, baru di sini penilaian. Penilaian ini terserah Bapak Ibu sekalian mau menggunakan penilaian dengan angka, penilaian dengan rubrik, penilaian dengan observasi, penilaian sesuai dengan tugas LKPD yang Bapak Ibu sekalian berikan. Baik, saya ada contoh, tapi tadi saya katakan lagi-lagi contohnya masih apa ya Al-Quran hadis, tapi nanti begitupun saya share ke Bapak Ibu sekalian. Bagus saya tengok LKPD-nya gitu ya. Tapi untuk fase B dan fase C kayaknya ya. Nah, tapi kan Bapak Ibu sekalian lebih banyak yang fase B dan fase C ya daripada fase yang lain ya. Nah, untuk fase E, fase D dan fase E ada contohnya di ini ya, di dokumen TP, ATP dan modul ajar yang sudah saya share kemarin. Baik, Pak, mohon dibantu di LK5C. Ya, di LK5C inilah Bapak Ibu sekalian menyusun video. Nah, silakan dibuat di sini media videonya apa gitu ya. Namanya, judulnya apa gitu, judul videonya apa. Kemudian hanya dalam bentuk link dan harus Bapak Ibu apa namanya nantinya akan diberi petunjuk ya oleh Pak Hamka nantinya harus di-share nantinya di YouTube nantinya ya setelah kita review nanti mudah-mudahan gitu karena kemarin itu ya video biasa saja dulu Bapak Ibu sekalian simpan di drive kemudian buat linknya supaya kami bisa membukanya. Nah, ini memang butuh waktu Bapak Ibu sekalian meskipun tugasnya hari ini gitu ya. Kalau boleh, kalau boleh Bapak Ibu sekalian bisa atau ada yang sudah punya ya silakan di-share. Tapi kalaupun belum selesai nih Bapak Ibu sekalian, kami tunggu sampai besok karena besok kita baru review. Gitu ya, Bapak Ibu, untuk video terutama. Karena ini kami nggak bisa menilai karena menilainya harus sekali 3 gitu. Materi, LKPD, dan video. Dan sekali review tiga-tiganya karena ini terkait dengan materi ajar. Baik, boleh dibantu Pak Jul share screen, share apanya tadi videonya? Tapi bukan video saya, Bu, ya, yang saya cari-cari ya, dah. Ya, Bu. Ya, durasinya berapa menit Pak? Eh, sebentar, Bu, ya. Ya, kalau boleh saya bantu Bapak Ibu sekalian. Link videonya nah videonya nggak boleh lama-lama. Paling berdurasi paling lama 10 menit gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya banyak bahan, 10 menit dipilah gitu ya. 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Nah, tapi juga ini kan kegunaannya untuk pembelajaran ya, untuk PDL maaf, untuk PDL, untuk PPL yang akan datang gitu. Nah, kayaknya sudah banyak ini apanya Pak koleksi videonya. Waktu MA nih, Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, bagus. Silakan boleh di ini Pak.
Yang coba pilih durasinya yang 10 menit kira-kira Pak atau di bawah 10 menit Sebentar Bu ya. atau yang terbaik menurut Pak Jul supaya bisa representatif untuk contoh. Inilah Bu yang singkat Bu. Karena ada seorang laki-laki, karena itu banyak bayi perempuan yang lahir menjadi korban. Mereka dikubur hidup-hidup karena dianggap Ini Bu hanya 5 menit Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama timeline guru. Belum nampak Pak videonya, masih Belum, di Bu. layar file manager. Oh, maaf Iya, Bu. walaupun Kompetensi dasar yang kompetensi dasar 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Anak-anakku sekalian, atau lalu bersama. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar yang belum nampak juga Pak. Belum Bu. menganalisis kebudayaan Belum Pak. Mekah sebelum Masih layarnya masih hitam. anak-anakku sekalian, Arab Saudi terletak di kawasan lebih terkenal dengan timur Ini Bu ya. Iya, Mas. Kembali lagi Pak ke file manager, belum terbuka filenya. kompetensi dasar 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama timeline guru. Udah Bu. Oke, timeline ini. Oke. Kompetensi dasar Boleh dipercepat aja Pak kalau awalnya, apalagi kalau ada iklannya. lebih terkenal dengan Timur Tengah. Arab Saudi terletak di kawasan Asia Barat atau lebih terkenal dengan Timur Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam dan Palestina, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Sedangkan berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Merah dan Suez. Adapun keadaan bangsa Arab, khususnya daerah Mekah, sebelum datangnya Islam sudah memiliki kebudayaan tersendiri. Lantas, bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam tersebut? Dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam terkenal dengan sebutan jahiliyah. Lantas, apa itu sebenarnya jahiliyah? Secara makna Al-Quran, jahiliyah adalah sebagai bentuk penyebutan bagi siapa saja yang tidak mengetahui hakikat Tuhan atau tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam diantaranya yang pertama adalah menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan jelas Pak. untuk kemudian mereka sembah. Suara Selain Ramanek. itu, mereka juga kerap mengubur anak perempuan hidup. Seperti kita ketahui, bangsa Boleh dipercepat dikit Pak. berdalkan untuk berperang. Ya, sambil saya komentari ya Bapak Ibu sekalian ya sambil jalan ya. Nah, baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian untuk video Bapak Ibu sekalian menampilkan identitas ya, identitasnya.
Nah, identitas Bapak Ibu sekalian sama kegiatan yang Bapak Ibu sekalian lakukan dan video apa yang akan Bapak Ibu sekalian bagi gitu ya, akan Bapak Ibu sekalian jelaskan gitu. Nah, di dalam video itu seperti ini Bapak Ibu sekalian menggunakan ini namanya PowerPoint ya, poin-poinnya gitu. Jangan deskripsi ya Bapak Ibu sekalian, tapi poin-poin gitu. Boleh dibuat dengan ya tadi dengan kalimat tanya misalnya untuk pertanyaan pemantik misalnya atau pertanyaan untuk merangsang ingin tahunya siswa gitu. Nah, boleh dibuat dengan apa namanya teks gitu ya yang perlu, poin-poin yang perlu di sana sekaligus juga Bapak Ibu sekalian boleh memperkayanya dengan gambar, dengan skema, dengan peta, dengan poster gitu ya. Sejarah. Sejarah itu pasti lekat dengan peristiwa, tokoh, dan tempat. Berarti Bapak Ibu sekalian harus membantu peserta didik Bapak Ibu sekalian mengenal Syair juga nama peristiwanya, kemudian mengenal nama tokohnya, vokabular. nah, kemudian mengenal Kemudian tempat dan kita waktunya. sangat menghormati tamu. Itu. Jadi kalau boleh diwakilkan ini seperti apa? Misalnya boleh menggunakan simbol-simbol, misalnya Fathu Makkah, misalnya boleh disimbolkan entah dengan Ka'bah kah atau kota Mekah kah supaya siswanya lebih mudah mengingat. Itu namanya mnemonik ya, mengingat nama, mengingat peristiwa dengan simbol-simbol tertentu atau dengan ejaan-ejaan tertentu gitu. Kalau tokoh kenalkanlah dengan poster, dengan gambar misalnya. Ya, kalau ada gambar kecuali Rasulullah gitu ya, maka silakan saja dipaparkan di sini gitu ya. Ya, misalnya gambar Raja Namrud misalnya gitu ya. Ketika awal peristiwa Rasulullah lahir, ada Bapak Ibu sekalian ini loh gambar Namrud misalnya, Raja Namrud. Nah, silakan di-share saja gitu. Yang tidak boleh di-share kan gambarnya Rasulullah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tokoh-tokoh yang lain, saya kira selama itu masih ada, silakan di diperkaya gitu ya di dalam PowerPoint-nya. Bantu dengan teks-teksnya, kemudian bantu dengan suara gitu. Seperti tadi ya Pak Jul, ada suara gitu, ada suara yang mau menjelaskan atau menggarisbawahi hal-hal yang penting gitu. Baik, yang pasti durasinya jangan lebih dari 10 menit ya Bapak Ibu sekalian. Nah, video ini nanti yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai media pembelajaran atau sumber belajar siswa ketika ketika PPL nanti. Nah, jadi kalaupun nanti ternyata videonya belum sempurna betul gitu ya, maka Bapak Ibu sekalian masih diberi waktu untuk menyempurnakannya sampai nanti waktu PPL. Oke, ada pertanyaan sampai di sini silakan. Silakan Pak Zakaria. Kayaknya Pak Zakaria ini penanya tetap ya. Terkait tentang video, Bu, Ya. itu kan seperti Ibu sampaikan durasi itu sembari di antara tampilan itu kita masukkan suara. Itu suara rekaman langsung atau suara video langsung kita, Bu? Boleh Pak, itu teknisnya saja Pak. Suara Bapak langsung teknis. boleh, suara orang lain juga boleh Pak gitu. Tapi yang enaknya kan dengarnya suara Pak gurunya gitu ya Pak ya. Biar siswanya juga merasa ternyata gurunya langsung nih yang menekankan gitu kan. Nah, caranya boleh buat video dulu Pak, gambar-gambarnya, poin-poinnya baru nanti diisi suara Pak. Boleh bisa seperti itu gitu. Atau sekali jalan nanti Bapak agak sulit gitu ya, agak sulit. Pastikan suara Bapak dengan videonya, dengan tampilan poinnya sama gitu Pak.
Jangan nanti suara Bapak dengan ketika misalnya sudah ada gambarnya, sudah ada poin-poinnya, Bapak baru masuk rekamannya gitu ya. Nah, ya jadi kalaupun Bapak mau merekam suaranya, tolong dilihat isi gitu ya, supaya sama antara suara dengan apa yang ada di dalam sumber belajarnya. Gitu. Ya, misal menjelaskan tentang bangunan Ka'bah yang muncul gambar unta gitu Bu ya. Ya, bisa jadi juga seperti Iya, itu, iya. Pak. Itu makanya pastikan. Tolong diperkaya ya Bapak Ibu sekalian, diperkaya dengan tadi seperti saya katakan perkaya dengan peta, poster dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tolong apa namanya? Sesuaikan dengan taraf perkembangan fasenya masing-masing gitu ya. Kan beda ya fase B, fase C, fase D, fase E, fase F gitu. Jangan juga nanti ini karena diambil dari YouTube contohnya seperti ini gitu kan. Nah, terinspirasi tapi fasenya berbeda gitu. Nah, ya kalau yang untuk fase B dan fase C kan mungkin yang sederhana-sederhana gitu ya. Yang perlu mereka itu bagian apa? Kalau di fase D dan fase E dan serta fase F itu mungkin nilai-nilainya itu sangat penting gitu untuk relevansi antara peristiwa yang terjadi dalam sejarah masa lalu dengan konteks kekinian gitu. Nah, itu tolong dieksplor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya minta Bapak Ibu sekalian bisa perkaya dengan terutama yang fase D ke atas ya, fase D ke atas perkaya dengan hasil-hasil penelitian gitu. Nah, atau artikel jurnal gitu. Nah, supaya kaya, jadi boleh nanti dibantu. Ini sumber-sumber belajar lain ya yang bisa digunakan anak-anak. Nah, link-linknya gitu. Gitu ya Pak Karya. Bu, coba makasih Bu. Oke, silakan Ibu Jumiati. Iya Bu, maaf Bu, sebelumnya saya agak terlambat ini Bu, asik kali ngerjain tugas tadi, jadi agak terlambat. Intinya hari ini kita membuat video pembelajaran ya Bu, dengan gambar atau foto gitu ya Bu ya, berbentuk PowerPoint Bu. Ibu sudah lihat LK5 yang saya share, Bu? Belum Ibu, maaf Bu ya, memang maaf terlambat saya Bu, maaf. Iya, Ibu, Maaf saya Ibu, terlambat. Ibu saya izinkan Intinya ikut gini, P3K kalau ya. saya buka membuat video, iya Bu. Iya, Ya. mohon Ibu kalaupun ikut kegiatan Iya yang Bu. lain, tapi Belum LK-nya Bu, jangan. masih baru. Mohon Ibu, walaupun Ibu ikut kegiatan lain, saya izinkan. Tapi LK Macet yang Ibu, suaranya pula. Ya. LK-nya harus tetap jalan gitu ya, harus lihat gitu. Jangan karena Ibu terlambat nge-zoom, maka nggak tahu tugasnya apa gitu. Nanti blank sama sekali, saya harus menjelaskan berkali-kali gitu. Nah, mohon ya Bu ya, hari ini tugas kita adalah terkait dengan materi ajar, LKPD, dan video. 3 Bu, harus selesai paling lama sampai besok Bu videonya, karena besok akan di-review gitu. Nah, durasi videonya hanya 10 menit saja Bu terkait dengan materi ajar. Jadi terkait dengan materinya, untuk tugas siswanya misalnya mengamati video misalnya ya, maka buatlah itu di dalam hasil LKPD gitu. LKPD berarti amati video yang ada misalnya. Maka tulislah di sana ya Bapak Ibu sekalian buat kolom atau apa gitu. Ceritakan isi video misalnya. Maka siswanya akan menuliskan hasilnya di dalam LKPD gitu. Kemudian misalnya tadi terkait dengan misi, maka Bapak Ibu sekalian buatlah di dalam LKPD-nya misi apa yang dilakukan Rasulullah ketika awal berdakwah misalnya. Strategi apa? Nah, maka Bapak Ibu sekalian buatlah itu dalam bentuk LKPD. Aktivitas siswanya ada di LKPD semuanya ya. Sumber belajarnya ada di video. Video. Materinya ada di materi ajar. Nah, 3 tugas inilah yang harus Bapak Ibu sekalian selesaikan ini dan paling lambat besok untuk kita review. Gitu ya Ibu Jumi ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian?
Ada lagi? Bisa dipahami, Bu Jumi? Terima kasih, Bu. Ya. Jadi Bu, Bisa, terima kasih, Bu. Secara halo, ada lagi yang tidak jelas? Silakan Pak Hendra. Ya Bu, mengenai video pembelajaran tadi Bu, tadi di grup besar saya tengok Pak Hamka membagikan video mengenai akidah akhlak Bu. Apa itu termasuk contohnya Bu? Ya Pak, bisa Pak. Kemarin kita sudah bertemu, kita akan share bahan-bahan video batch 1 ya Pak ya. Tapi tadi saya katakan, kebetulan Pak di batch 1 dulu yang baru selesai di bulan Agustus kemarin ya, nggak ada Ya Bu. mapel SKI Pak. Nggak ada mapel SKI. Jadi makanya kita nggak bisa bantu men-share langsung terkait dengan mapel Bapak Ibu sekalian SKI gitu. Nah, maka di share Hamka mungkin video akidah akhlak gitu karena beliau mengampu membantu mahasiswa di mapel akidah akhlak gitu. Kalau saya Bapak Ibu sekalian kurang. Nah, makanya tadi saya katakan nanti kalaupun saya share bahan itu terkait dengan Quran hadis gitu. Ya. Tidak SKI gitu, tapi begitu pun nanti saya akan koordinasi dengan mana tahu beliau punya video SKI yang bagus bisa kita share di grup ya. Gitu ya Pak Hendra ya. Ya Bu. Nah, Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Kan berarti kalau Bapak Ibu sekalian nggak punya contoh, nggak bisa bekerja gitu. Berimprovisasi lah gitu ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Bu, Baik, ada lagi pertanyaannya? cukup Bu. Jadi yang saya minta di LK5A tadi, tolong dibuat deskripsi ya Bapak Ibu sekalian, deskripsi materinya. Nah, karena ini nanti diperlukan untuk melengkapi modul ajar. Kemudian LKPD-nya selain tabel tadi juga harus dilengkapi dengan lembar kerjanya gitu. Bisa berhalaman-halaman tuh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi berimprovisasi lah untuk itu. Sedangkan videonya Bapak Ibu sekalian diharapkan dari hari bisa membuat ditunggu sampai besok ya. Sebelum kita review. Baik, untuk besok kita review kesepakatannya jam berapa? Malam Bu. Kalau boleh ya. Malam lah Bu. Malam Bu. Izin Bu, kalau boleh lama aja Bu. Malam Bu. Kalau Habis sisa Bu, habis sisa. ngantuk nggak apa-apa Bu. Kalau waktu mengajar nggak konsentrasi Bu, nggak masuk nanti Bu. Malam Ya, fokus. Oke lah, nanti kita sepakati jam berapa? Jam berapa? Jam 7? Jam 7.15? Jam setengah 8? Jam 8? Jam 8 aja Bu, jam 8. Jam 8. Habis sisa Bu, habis sisa. Bapak Ibu Mbak Daisa. siap nih ya. Karena kita review semalam saja 4 LK itu sampai jam 11 malam. Nggak apa-apa Bu, begadang. Nah, Lebih cepat Demi lulus nangkep ya, Bu, berjamaah, Bu. daripada kita pagi hari masih ada beban yang lain yang masuk Bu. Numpuk Bu. Kalau udah malam udah lepas beban kita hari itu Bu. ya, kalau begitu tugas Bapak Ibu sekalian LK5 berikut dengan perangkat-perangkatnya tadi ya, perangkat pembelajarannya ditunggu besok. Nah, kalau boleh sampai waktu asar ya, supaya dari asar ke sore ke maghrib gitu, Bapak Ibu saya sebagai dosen dan Pak Munar sebagai guru bisa melihat gitu ya, supaya ada bahan kami untuk mereview tugas Bapak Ibu sekalian gitu. Baik Bu. Oke ya, disepakati paling lambat besok waktu asar gitu ya.
Terus Bu, Notis untuk tadi LK, ya, Bapak Ibu ya. Nah, supaya bisa kita review. Baik, saya kira itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau nanti ada bahan-bahan saya share di grup ya. Ya, silakan Pak Jul, ada lagi? untuk LK5A itu Bu cukup satu materi ada Bu. Gimana Pak? Agak terputus-putus tadi suaranya. Cukup dengan satu materi aja Bu. Iya Pak, Satu satu materi. materi saja Pak. Gak usah banyak-banyak Pak. Nanti 3 materi lagi Bapak siapkan untuk PPL, untuk peer teaching, dan lain-lain gitu Pak. Ya, tapi harus disiapkan gitu ya Pak. Dan keperluannya ya deket lagi lah gitu. PPL kan dekat lah ya waktunya ya. Peer teaching, nanti peer teaching juga diperlukan gitu materi ajarnya. Jadi nanti ya contohnya saya share atau saya buat di apa ya di materi tambahan nanti ya. Ya karena saya juga masih kesulitan Bapak Ibu sekalian mencari contoh yang representatif untuk SKI. Nah, baik, ada lagi yang perlu disamakan persisinya? Oke, saya yakin Bapak Ibu sekalian tugas ke depan semakin berat karena Bapak Ibu sekalian dituntut menjadi guru profesional. Yang namanya profesional itu pasti punya keilmuan, punya sikap, dan punya keterampilan sesuai dengan tuntutan profesi guruan. Nah, maka semua ini Bapak Ibu sekalian dalam rangka Bapak Ibu sekalian untuk mau menjadi guru profesional. Bukan kami yang mau Bapak Ibu sekalian jadi guru profesional. Bapak Ibu sekalian yang mau jadi guru profesional kan? Kalau keinginannya itu dari Bapak Ibu sendiri, maka seharusnya Bapak Ibu sekalian lebih kuat gitu. Bukan kami yang memaksa Bapak Ibu jadi guru profesional. Nah, maka tolong gitu ya. Tolong niatnya yang baik tadi dibantu dengan usaha, dibantu dengan belajar. Kami tetap mau membimbing Bapak Ibu sekalian. Sabar pun kesempurnaan Bapak Ibu sekalian menjadi guru profesional. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya kalau ada masalah silakan di grup kita disampaikan agar bisa saya respon atau juga pesan suara ya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya ingat Pak Hamka kemarin janji akan ada pertemuan untuk membuat video gitu ya. Nantinya mungkin ya untuk menyempurnakan. Kalau ini kan masih pemanasan sih sebenarnya gitu kan. Nah, untuk nantinya untuk Bapak Ibu sekalian dibantu mungkin Bapak Ibu sekalian akan dibimbing oleh tim ahli untuk video. Kalau untuk video sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu sekalian, tapi aplikasinya yang terbagus itu adalah aplikasi berbayar. Nah, kebetulan anak saya kuliah di desain komunikasi visual, katanya ada aplikasi untuk video yang hanya 100.000 kok berbayarnya gitu ya. Kalau bisa itu digunakan ya tinggal ambil, potong, ambil, potong, ambil, potong, hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah, karena ini akan Bapak Ibu sekalian gunakan nanti sampai juga apa namanya mendesain video praktek pembelajaran gitu. Bukan cuma video untuk sumber belajar. Nah, jadi kegunaannya banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu sekalian membeli aplikasi video tertentu untuk membaguskan gitu. Kenapa Ibu sekalian nanti PPL, Bapak Ibu sekalian kan akan melakukan praktek mengajar. Praktek mengajar itu butuh video yang bagus gitu. Kalau ternyata Bapak Ibu sekalian mengajarnya remang-remang, suaranya nggak terdengar gitu. Jadi dari sekarang harus disiapkan perangkat-perangkatnya gitu. Kameranya misalnya. Kalaupun tidak punya, mungkin HP-nya kurang kompatibel untuk itu, boleh dipinjam punya kawannya gitu kan. Boleh di apa namanya
ini ya beli headsetnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nih headset. Nah, ini saya blur ya, bentar ya. Ya, beli headsetnya seperti ini untuk Bluetooth. Nih Bapak Ibu sekalian. Nih, eh, ini gunanya nanti supaya suara Bapak Ibu sekalian terdengar langsung gitu. Jadi Pak Zakaria tadi kalau mau sambil seperti saya seperti ini Pak menampilkan PowerPoint-nya bisa langsung terekam dia gitu Pak. Kalau pakai headset seperti ini, suaranya nggak tidak apa namanya ya akan jelas gitu. Nah, tapi memang Bapak Ibu sekalian butuh biaya untuk melengkapi fasilitasnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pakai mikrofon kan terganggu ya ketika praktek mengajar mikrofonnya pakai wayar lagi. Nanti tiba-tiba wayarnya kesandung pula gitu, jatuh dan akhirnya videonya nggak bagus gitu. Jadi kalau pakai ini, walaupun Bapak Ibu sekalian nanti jauh dari ruangan dari apa namanya in fokus mau jalan-jalan gitu ya. Ini suaranya tetap terekam dengan baik gitu. Nah, jadi tolong dipelajari juga fasilitas IT yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian buat video yang bagus. Karena semuanya di sini semuanya daring pakai video. Nah, jangan hanya memadakan apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak punya pinjam gitu. Kalau tidak punya pinjam gitu. Kalau tidak bisa pinjam sewa gitu. Nah, itu ya untuk membantu Bapak Ibu sekalian menghasilkan sesuatu yang bagus. Karena videonya nanti ada 4 video sumber belajar, ada 4 juga video praktek pembelajaran, ada 1 video untuk project PP5 P2RA. Nah, jadi banyak video. Nanti mungkin hampir 10 video yang akan Bapak Ibu sekalian buat gitu. Jadi nggak ada salahnya berinvestasi ya Bapak Ibu sekalian pakai peralatan yang baik gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira ya untuk apa namanya untuk meraih sesuatu yang baik ya nanti kan akan terbayar ya di kalau Bapak Ibu sekalian tersertifikasi gitu ya akan terbayar gitu. Diusahakan dulu lah sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya. Nah, baik saya kira itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon Bapak Ibu sekalian jaga kesehatan, jaga stamina-nya, kemudian banyak berkolaborasi, banyak berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan dosen, supaya tugas Bapak Ibu sekalian tagihan-tagihannya terasa ringan gitu, tidak terlalu memberatkan. Ya, kalau diam-diam saja, maka Bapak Ibu sekalian nanti pusing sendiri, stres sendiri gitu. Jadinya akan keluar dari sini. Kalau Bapak Ibu sekalian keluar dari program ini, masih banyak ribuan orang menunggu untuk masuk. Nah, manfaatkanlah kesempatan yang sekali ini, gitu. Cukup sekali, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, motivasi saya kepada Bapak Ibu sekalian sudah cukup banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang ingin jadi guru-guru profesional, terutama untuk implementasi kurikulum Merdeka. Saya kira perjuangannya berat Bapak Ibu sekalian karena kurikulum ini belum kita implementasikan di sekolah kita masing-masing atau di madrasah kita masing-masing. Tapi saya kira semangat komunikasi dan kolaborasi Bapak Ibu sekalian bisa membantu untuk mempermudah jalan menuju guru profesional. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya berharap ya tetap semangat gitu ya untuk menyelesaikan seluruh tagihannya. Baik, salam profesional untuk semua Bapak Ibu sekalian guru-guru profesional di Madrasah Kementerian Agama. Oke, boleh Pak Jul sudah diambil dokumentasinya full smile untuk jadi guru profesional. Semua ya dong, ayo biar tak foto semua ya. Oke Bu, aman. Baik, terima kasih. Salam profesional. Saya tutup.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa rekan Pak. Ya, Pak Jul, yuk. teringatnya video itu kan seperti video yang Pak Jul tampilkan tadi aja kan, cuma dimasukkan suara kita gitu kan. Iya, Pak. Aku sih, Pak, sewaktu di MA kemarin aku udah pernah buat itu untuk konsumsi sendiri kan, PPT. Cuman aku nggak pakai identitas. Persis yang dibilang Ibu itu. Waktu aku di MA kemarin. Sejarah peradaban Islam, Pak. Yang tadi bukan suara Bapak itu kan Pak kan? Masih suara orang Kalau lain. suaraku kayak gini lah, Bu. Cantik dia, Bu. Bukan yang Apa permisi Pak Jul Dari video Pak, di tadi, kamar mandi video ya, tadi Pak, ya. Pak Jul, permisi duluan, aku kamar mandi. Nggak dengar aku, Bu Fitri. Hah? Jadi untuk materi di apa itu yang di LK 5A itu kan penjabaran kan? Seperti RPP kan? Fitri. Materinya, Bu, penjabaran lah, Pak. Per satu materi Bapak jabarkan kan? Oke, Bapak Ibu. Kita ya. Assalamualaikum. Pak Jul, rekamannya tadi ada kan? Ada, aku simpan. Nah, jadi kalau kurang-kurang paham kan bisa diulang nanti bahasa Ibu itu. Oke, Pak. Ya. Lanjut.